Oke, sambil nunggu yang lain, biar saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang presentasi sudah hadir? Belum ya? Rio, Asbet, sama Raihan. Pada belum datang? Oke. Rio udah. Asbet mana? Kok belum datang ya? Sebelumnya saya absen dulu. Sekarang tanggal 31. Satu bulan 5. Intan ada, Intan? Ada, Bu. Kamalia. Tapi izin berapa ya? Izin, Bu. Izin ya. Izin. Firly. Hadir, Bu. Raihan belum datang? Belum ya. Novita. Novita Sari ada? Lagi login, Bu. Wulandari. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Enda. Hadir, Bu. Terus ini Alma Lutfi udah OTD ya. Fahmi. Fahmi nggak ada. Ahmad Baharu. Hadir, Bu. Nah, Baharu terus Nana. Nana Irfanto. Ada, Bu. Ada. Terus Gazi. Gazi ada Gazi? Nggak ada ya. Ronaldo. Hadir, Bu. Nah. Nur Laila. Dia izin, Bu, tadi, Bu, Mas Andri. Oh, izin. Oke. Erlangga. Hadir, Bu. Nah. Rio. Hadir, Bu. Nah. Flashback. Flashback mana ya? Lagi nunggu ini datanya habis, Bu. Pakai data dia habis. Tapi masuk. Dia lagi nunggu pulsa. Udah. Oke, terus Kartika. Hadir, Bu. Terus Muhammad Fahrul. Hadir, Bu. Dimas. Dimas mana? Nggak ada ya. Lode. Hadir, Bu. Reiga. Reiga ada? Reiga nggak ada ya. Wahyu. Itu kok Wahyu katanya sinyal enggak apa mati lampu di tempat. Kenapa? Iya, Hadir, gimana? hadir, Bu. Hadir, Bu. Tadi yang mati lampu siapa? Enggak, buat tadi Kak Wahyu Gultom. Oh, Wahyu. Hadir, Bu. Kalau Rega nggak ada ya? Terus Erlan? Ada, Bu.
Kan ada. Ya. Lega Bu ada Bu. Raiga ada. Terus Zulfa ada. Reza, Muhammad Reza. Mana Muhammad Reza? Gak ada ya? Aditya? Ada Bu. Oke. Yang belum disebut? Saya Bu, Ya, siapa? Haba Kiasa Bu. Iya, Habaya. Ya. Dari jurusan apa? Dari jurusan Teknologi Informasi Bu, kelas pagi. Ya, pagi sekarang. Teknologi informasi. Ya. Taruh di- Namanya Haba. Haba Kiasa Khaira. NIM-nya 100. Gak usah nim deh. Ini aja, namanya aja. Fiesta Fiera ya? Iya. Minggu kemarin masuk? Minggu kemarin enggak Bu? Enggak. Ya. Oke. Resmo ya. Ibu Novita udah hadir ya? Novita. Ya. Tasari. Ya. Bu Fahmi hadir Bu. Siapa lagi yang baru masuk? Fahmi. Siapa? Bu Muhammad katanya Fahmi Bu. Ya, gimana? Raihan Zulfikar nyusul Bu. Oh, nyusul. Oh, gini ya tulisannya Haba Beta. Salah ini kayak nulisnya kita. Lagi di jalan pulang Bu dia Bu katanya. Oke. Muhammad Fahmi hadir. Ya, sebentar saya masukin dulu. Muhammad Fahmi. Nah. Kalau Raihan masih izin tadi ya? Masih mau login ya? Oh, Fahrul. Laude juga nggak ada? Ibu saya ada. Iya, Dimas nggak ada ya? Oke. Ini yang presentasi gimana? Belum kirim makalah juga ke saya? Yang ada di sini Rio, gimana Rio? Makalahnya ada di Asbak Bu. Ada di Asbak? Coba hubungin Asbak. Sudah. Saya sudah kasih pulsa dia Bu. Nggak tahu lagi ngapain sekarang. Oke deh, kalau gitu. Makalah juga belum ada, ini PPT juga belum ya. Suruh kirim aja dulu ke grup. Iya Bu. Ini aspek, biasa ini dulu. Aspek.
Oke. Karena aspek belum ada jawaban, biar saya isi aja dulu. Kita masuk di pembahasan tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, dari sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai ketuhanan ya, bahwa dalam bangsa Indonesia kita, dalam diri atau jati diri bangsa itu sudah melekat keyakinan mengenai Tuhan. Nah, dalam sila ketuhanan ini berhubungan dengan ketuhanan yang berkebudayaan, jadi berhubungan dengan budaya. Kemudian ketuhanan yang saling hormat menghormati. Kemudian tentang ketuhanan yang toleransi, tentang toleransi beragama. Nah, pada kebudayaan Barat, lahirnya nasionalisme itu memudarkan peran agama. Jadi dengan adanya nasionalisme atau jiwa nasionalan atau cinta negara itu justru memudarkan peran agama. Peran agama semakin memudar. Tapi beda dengan kebudayaan Timur. Nah, ini kebudayaan Timur termasuk Indonesia juga ya, termasuk kita. Nah, lahirnya nasionalisme ini justru berbarengan dengan menguatnya religionisme. Seperti itu. Jadi semakin menguatkan agama atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi berbarengan seperti itu. Itu bedanya budaya Barat dan budaya Timur. Kemudian, bagaimana sih asal mula kata ketuhanan dalam Pancasila? Jadi dulu menjelang 1 Juni 1945, Soekarno, Muhammad Yamin, Kiai Haji Maskur, Wahid Hasim, Ahmad Muzakir, mereka ngerumpi di depan rumah Yamin. Jadi mereka berbincang-bincang mengenai ketuhanan. Maskur berkata, kita ini ingin dasar Islam, tetapi kalau dasar Islam, negara ini pecah. Bagaimana kira-kira umat Islam bisa bela tanah air tapi tidak pecah? Nah, jadi Kiai Maskur ini dulu menginginkan negara yang landasan dasar agamanya adalah negara Islam. Tapi itu tidak mungkin, karena kan masyarakat kita memiliki keyakinan yang berbeda. Seperti itu, ada Buddha, ada Hindu, terus ada Kristen. Jadi nggak hanya Islam aja. Kalau misalkan dijadikan negara Islam, maka negara kita akan pecah. Seperti itu. Kemudian Soekarno berkata, coba kita tanya Yamin dulu, bagaimana zaman dulu tanah Jawa, tanah Indonesia ini. Jadi gimana zaman dulu sebelum adanya agama, sebelum agama masuk, apa sih yang dilakukan oleh masyarakat kita, keyakinan apa yang mereka anut, gitu. Nah, menurut Yamin, zaman dulu orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi di pinggir sungai, terus di pohon besar, kemudian semedi, menyekat untuk minta sama Tuhan, minta keselamatan, minta apa gitu katanya. Nah, emang zaman dulu orang-orang pada zaman dulu itu sering berdiam diri di kayak gua-gua, terus di pohon besar, itu selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun seperti itu. Itu bisa dikatakan ini ya, ya semedi seperti itu. Nah, ini tujuannya untuk mencari Tuhan, untuk mencari keberkahan seperti itu. Mungkin sampai sekarang ada juga yang seperti itu. Tapi zaman dulu itu banyak sekali yang seperti itu. Tapi kalau sekarang jarang, tapi masih ada mungkin ya. Mungkin kalau yang sekarang kebanyakan yang ziarah ke kubur, nah nginep berhari-hari di kuburan, nanti seperti itu. Nah, menurut Soekarno, ini mencari Tuhan namanya. Hal yang seperti itu mencari Tuhan. Jadi mereka sudah punya keyakinan kayak gitu. Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan, cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu nyekat, itu mencari Tuhan namanya. Kalau begitu negara kita dari dulu sudah ketuhanan zaman Jawa itu. Jadi zaman Jawa itu zaman ketuhanan.
Bagaimana Islam, ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia bangsa ketuhanan, jadi tulis ketuhanan. Nah, itu kata Soekarno. Berarti memang dari keyakinan masyarakat pada zaman dahulu sebelum adanya agama, maksudnya agama belum masuk, keyakinan terhadap Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan itu sudah ada. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini sudah tepat untuk dimasukkan ke dalam sila yang pertama. Karena memang sudah ada dasar dalam diri setiap manusia. Kalau mereka memiliki keyakinan itu. Seperti itu. Jadi, dari sejarah keagamaan, rakyat Indonesia percaya kepada Tuhan. Dan formulasi Tuhan yang Maha Esa bisa diterima semua golongan agama. Kayak gitu. Jadi, Tuhan yang Maha Esa itu ada di semua agama. Tidak hanya Islam aja. Di Buddha, di Hindu. Itu udah tepat untuk memasukkan rumusan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu udah tepat karena udah mencakup keseluruhan. Jadi bukan hanya Islam aja. Gitu. Pengecualian elemen agama berarti membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa RI. Nah, kalau misalkan elemen yang pertama, yang istilah yang pertama, istilah ketuhanan yang Maha Esa, itu dibuang atau ditiadakan. Nah, itu akan membuang satu elemen yang bisa memperkuat atau mempersatukan batin. Karena kan ketuhanan itu berhubungan dengan batin atau berhubungan dengan kejiwaan. Nah, itu hal yang mendasari dalam diri kita sebagai manusia. Kalau hal itu hilang, maka akan hilang semuanya. Kayak gitu. Akan ada yang kosong. Kayak gitu. Karena keyakinan kepada Tuhan itu tidak ada. Hal-hal yang menjadi landasan kita atau dasar kita itu nggak ada. Gitu. Padahal dari dulu memang sudah ada keyakinan terhadap Tuhan. Dari dulu, dari sebelum agama itu ada, datang dalam Indonesia. Kemudian, itulah sebabnya dalam Pancasila elemen ketuhanan ini dimasukkan dengan nyata dan tegas. Dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dimasukkan di nomor pertama dan ditulis dengan tegas bahwa masyarakat Indonesia harus memiliki Tuhan, itu harus yakin terhadap Tuhan yang Maha Esa, seperti itu, untuk bekal dalam diri sendiri, gitu, untuk mengontrol diri, seperti itu. Kemudian kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum masuknya pengaruh agama. Jadi dulu sebelum masuknya agama, Indonesia itu menganut paham animisme. Jadi tiap benda yang punya ruh, terus harus dihormati. Kemudian orang tidak mati, tapi ruhnya berpindah seperti itu. Ada keyakinan seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan ini ya, kebatinan, mistis atau berhubungan dengan ketuhanan seperti itu. Ini kepercayaan masyarakat dan ini berhubungan juga dengan ketuhanan. Kemudian selain animisme juga ada paham dinamisme. Nah, ini semua benda punya kekuatan zaman dulu. Kayak orang-orang zaman dulu itu percaya kalau sihir itu ada keris itu ada ininya, ada kekuatan mistisnya. Kan banyak ya orang zaman dulu, terus batu api kayak gitu. Itu ada kekuatannya seperti itu. Nah, ini bisa berpengaruh terhadap sukses atau gagalnya hidup manusia. Nah, ada kepercayaan seperti ini zaman dulu. Jadi kesaktian tuh dulu benar-benar ini booming banget seperti itu. Kemudian pada abad ketiga dan keempat, agama Hindu, Buddha disusul Islam mulai masuk ke Indonesia. Nah, setelah adanya kepercayaan itu, baru mulai masuklah agama-agama, yaitu Hindu, Buddha dulu ya, yang masuk ke Indonesia, terus Islam. Kemudian terjadilah sinkretisasi atau penyesuaian. Dan itu. Kemudian pada abad ke-16 baru Kristen masuk, agama Kristen masuk ke dalam Indonesia. Kayak gitu. Itu sejarahnya. Kemudian sekularisasi awal, agama diusahakan untuk dipisah dari masyarakat. Dipisah dari masyarakat karena mengancam eksistensi kolonialisme. Nah, jadi pada zaman penjajah dulu, agama itu diusahakan untuk dipisahkan dari masyarakat karena kan
bangsa Indonesia yang memang keyakinan terhadap agama itu kuat banget, bahkan sebelum agama itu datang ke dalam Indonesia, bangsa Indonesia udah ini banget ya, dengan adanya tadi, dengan mereka bersemedi, terus mengunjungi pohon-pohon besar, seperti itu kan udah memiliki keyakinan yang kuat kan. Nah, maka kenapa para penjajah itu menganggap agama ini mengancam eksistensi kolonialisme. Maka kenapa kayak ibadah dan ritual itu dulu dibatasi, kayak gitu. Karena mereka takut akan ini kita akan mengancam kolonialisme mereka, seperti itu. Kemudian memasukkan nilai-nilai Eropa Barat dalam tata hidup bangsa Indonesia. Nah, ini salah satu usaha penjajah zaman dulu. Dia memasukkan nilai-nilai Eropa atau Barat dalam tata hidup bangsa Indonesia dengan didirikannya pendidikan modern. Kemudian ada organisasi modern juga. Nah, itu salah satu usahanya. Kemudian, pendidikan modern diharapkan melahirkan pemimpin dengan gaya dan pemikiran Barat atau sekuler. Nah, ini yang diharapkan. Tapi ternyata gagal karena ada keresahan akibat kolonialisme yang dilakukan Barat terhadap bangsa Indonesia. Seperti itu. Jadi, agama Islam memberi ruang sebagai wujud reaksi penolakan terhadap kolonialisme. Awal munculnya nasionalisme di Indonesia. Jadi, agama Islam ini memiliki peran penting dalam memberi ruang terwujudnya reaksi penolakan itu. Seperti itu. Kemudian pendidikan modern berpadu dengan nilai-nilai agama. Nah, salah satu dasar pembeda kebangkitan nasionalisme Barat dengan Indonesia. Kemudian, nasionalisme memunculkan dua kelompok besar. Nah, nasionalisme itu adalah ini ya, cinta pada negara, cinta terhadap negara, seperti itu. Nah, di sini memunculkan dua kelompok besar. Yang pertama, kebangsaan negara netral terhadap agama. Jadi dengan adanya nasionalisme, kita diberi hak kebebasan untuk memeluk agama yang kita yakini. Kemudian menolak negara agama, tetapi memberikan kesempatan kepada agama untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Gitu. Jadi nasionalisme itu menolak negara berdasarkan ini ya, negara agama yang menuntut masyarakatnya atau bangsanya untuk memeluk agama yang sesuai dengan pemerintah, sesuai dengan aturan. Nah, itu menolak seperti itu. Tapi masyarakatnya harus memiliki agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian selain itu, Islam, negara tidak boleh dipisah dari agama. Agama negara dan negara berdasarkan identitas keagamaan. Seperti itu. Nilai agama itu penting, tinggal bagaimana merumuskan atau membangun relasi agama negara. Jadi memang ya, nilai agama itu sangat penting sekali. Karena berhubungan dengan kebatinan tadi, kejiwaan kita, fondasi kita menghadapi segala macam bentuk kehidupan ini. Jadi benar-benar penting. Jadi tinggal bagaimana merumuskan dan membangunnya. Itu hal yang utama. Kemudian ketuhanan adalah dasar terpenting dalam hidup berbangsa dan bernegara. Makanya juga tadi ketuhanan dimasukkan dalam sila yang pertama. Karena ketuhanan adalah dasar yang sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, tidak ada negara yang benar-benar terpisah dari agama, termasuk Barat atau Eropa. Jadi, kan tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kebudayaan Barat itu dengan munculnya nasionalisme, justru dia memudarkan keagamaan mereka. Beda dengan budaya Timur. Dengan adanya nasionalisme, justru membangkitkan atau lebih meningkatkan kepercayaan mereka terhadap keagamaan. Tetapi tidak ada negara yang benar-benar terpisah dari agama. Jadi nggak benar-benar nggak ada agama di situ, nggak ada. Termasuk Barat atau Eropa, seperti Swedia, Yunani, Finlandia, dan lain sebagainya. Kemudian Jerman. Kemudian sebagian besar negara mensubsidikan sekolah dan badan lain milik kelompok-kelompok agama yang ada, kayak gitu.
Kemudian muncul kesadaran privatisasi memisahkan agama dan negara, hanya melahirkan fundamentalisme atau kekerasan. Kemudian selain itu juga melahirkan gagasan diferensiasi, pembedaan antara peran negara dengan institusi agama. Selain itu, negara dan agama juga saling berkembang, saling berhubungan dan saling berkembang, dan tidak saling melucuti. Kemudian yang terpenting membangun toleransi kembar, intolerance, bukan memisahkan, tetapi membagi peran antara agama dan negara. Gitu. Jadi antara agama dan negara itu tidak dipisahkan ya, hanya berbagi peran saja, kayak gitu. Nah, negara dan agama sadar akan batas otoritasnya, ada batasan-batasan yang tidak bisa dicampur adukan seperti itu. Kemudian tidak ada pengistimewaan juga, toleransi dikembangkan atas fungsinya masing-masing. Di fungsinya juga dipisahkan masing-masing, seperti itu. Kemudian agama masuk dalam ruang publik, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga agama lain. Nah, maka kenapa kalau di Indonesia kan kita memiliki 5 agama besar ya yang ada di Indonesia yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini tidak mementingkan diri sendiri tapi juga agama lain. Jadi agama lain itu sama-sama penting seperti itu. Kemudian tidak mengkritisi sekularisme dengan dalil tetapi dasar etis seperti itu. Jadi berdasar semuanya itu. Kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian Indonesia bukan negara agama tetapi negara yang berketuhanan gitu. Jadi memang ya Indonesia itu bukan negara yang ini, bukan negara agama. Kalau negara agama adalah negara yang menuntut masyarakatnya untuk memeluk agama sesuai dengan yang dianut oleh negaranya. Sedangkan kalau di Indonesia kita hanya dituntut untuk berketuhanan atau memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Jadi setiap warga negara dijamin untuk beragama dan berkeyakinan seperti itu. Kemudian penghormatan atas nilai-nilai agama, tidak campur tangan dalam kehidupan pribadi. Kemudian yang selanjutnya, berketuhanan dalam konteks Pancasila. Jadi agama ini bersifat inklusif. Jadi membebaskan, memuliakan, persaudaraan lapang dan toleran, bergotong royong. Jadi agama ini inklusif ya. Seperti itu. Kemudian teodemokrasi. Kekuasaan manusia adalah amanah Tuhan yang bertanggung jawab atau transparansi dan akuntabelasi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pas tadi di bagian slide-slide awal itu tentang penjajahan yang mengakut kolonialisme, itu kan dilarangnya tentang ada munculnya itu sekularis awal, yang dimana agama itu dipisahkan dari masyarakat. Tapi dalam slide tadi itu Ibu menunjukkan bahwa Islam menunjukkan sekularisme awal itu dapat diatasi dengan Islam. Bagaimana dengan agama lain, Bu? Kenapa agama lain tidak dapat berbuat seperti Islam? Apakah ada sejarahnya? Yang mana? Dasarnya. Di bagian slide-slide awal, Bu. Itu. Iya. Sekularisasi awal agama dibuat untuk dipisah dari masyarakat. Yang ini? Ya, di setelah slide ini ada tadi tentang Islam dapat menolak kolonialisme. Jadi gini, kan agama Islam memang mayoritas pemeluknya lebih banyak dibandingkan agama lain. Bukan berarti agama lain tidak ikut berpartisipasi dalam memberi ruang terwujudnya penolakan terhadap kolonialisme seperti itu. Hanya saja karena agama Islam mayoritas pemeluknya itu lebih banyak, maka di sini disebutkan bahwa agama Islam memberi ruang sebagai wujud reaksi penolakan itu. Seperti itu kan agama Islam ini juga banyak banyak kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu, kayak seperti tahlilan kayak gitu-gitu. Nah, maka kenapa di sini disebutkan seperti itu kayak gitu. Tapi bukan berarti
agama lain tidak ikut andil, tetap ikut andil karena balik lagi dalam masyarakat kita, maksudnya dalam bangsa Indonesia, agama Hindu, Buddha, terus Kristen itu mereka turut ikut andil dalam hal itu, dalam mewujudkan penolakan terhadap kolonialisme seperti itu. Ya, Laude, bisa dipahami maksudnya? Bisa, Bu. Boleh lagi satu lagi, Bu? Iya, silakan. Itu tadi tentang sekularisme. Kita tidak bolehnya mensekularisme berdasarkan dalil, tapi berdasarkan dasar etnis. Maksudnya kayak gimana itu, Bu? Untuk contohnya dengan perilaku di dunia nyata. Gimana? Sekularisme itu tidak boleh dilakukan bukan dilakukan berdasarkan dalil, tapi harus melalui dengan dasar etnis. Saya kurang paham, Bu, mengenai gimana caranya di dunia nyata diaplikasikannya. Contohnya. Oke, jadi gini, sebenarnya ada kan ya gini, kalau kita yang masyarakat kita dari sebelum terbentuknya, maksudnya sebelum adanya agama, kita kan punya kepercayaan gitu kan. Nah, punya kebudayaan. Nah, itu adalah kebudayaan kita sejak zaman dahulu. Nah, maksudnya gimana? Kita nggak boleh bukan berarti nggak percaya dalil, kita percaya dalil, tapi cara penerapannya gimana? Jadi tidak boleh dipisahkan dengan budaya, karena emang dari awal kita sudah memiliki kebudayaan itu. Jadi misalkan kalau dalam Islam ya, jadi ada yang tidak memperbolehkan tahlil misalnya kayak gitu ya. Itu kan adalah kebudayaan sebenarnya, kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat kayak gitu. Jadi kebiasaan masyarakat. Nah, itu di dalil kan nggak ada kayak gitu ya. Dalil kan nggak ada kayak gitu. Nah, hal ini yang perlu dikritisi seperti itu. Jadi antara praktek dan dalilnya itu harus disesuaikan lagi seperti itu. Tadi di slide mana ya? Salah itu. Tanya, Bu. Depan lagi. Ya, lagi selanjutnya. Lagi. Ini deh. Di depan, Bu, bukan ke belakang. Ini kayaknya ya. Setelahnya lagi, Bu. Lagi. Sekali lagi, Bu. Ini ya. Tadi. Depannya lagi belum. Sedikit lagi. Ya, ini dia. Ini mau udah habis. Ini ya. Tadi, Bu, terakhir. Kalau nggak salah di sini. Udah habis ini. Ini dia. Dalam ruang publik. Dengan diri sendiri, tapi agama lain tidak mementingkan. Oh ya, ini ya. Agama masuk dalam ruang publik, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga agama lain. Tidak mengkritisi sekularisme dengan dalil, tetapi dasar etis kayak gitu. Jadi mengkritisinya tuh tidak hanya dengan dasar dalil tadi itu. Jadi di dalil bahwa kayak tahlilan, terus ke ziarah kubur atau ke pohon-pohon besar itu kan nggak ada kan? Nah, nggak ada. Jadi jangan dikritisi dengan dalil-dalil seperti itu. Kayak gitu. Jadi tetap pada dasar etisnya. Dasar etis itu maksudnya dari kebudayaan kita itu kayak gimana? Kayak gitu. Ya, kita kan bukan negara Islam juga, bukan seperti negara Arab yang memang mereka sistemnya atau ajaran mereka tuh berpanutan pada agama Islam. Nah, itu beda, kita beda. Kayak gitu. Jadi dari awal agama itu muncul, kita sudah memiliki kepercayaan dan kita sudah memiliki kebiasaan kayak gitu. Bahkan Islam pun masuk ke Indonesia itu dengan menggunakan kebudayaan kita seperti ini, wayang kulit misalnya. Dulu kan agama itu disampaikan nggak langsung, oh ini agama ini ada nih, nggak langsung seperti itu. Jadi dipentaskan melalui wayang kayak gitu. Nilai-nilainya dipentaskan melalui itu. Nah, itu kan termasuk kebudayaan yang tidak bisa ditinggalkan kayak gitu. Maka kenapa tidak bisa mengkritisi sekularisme dengan dalil kayak gitu?
Jadi tetap harus ada dasarnya, dasar etisnya. Kayak gitu. Dan juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Gitu. Jadi pahami? Maksudnya lo, Dek? Bisa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain? Ada pertanyaan? Ada? Oke. Ini apa nih? Banyak banget nih. Adit, bagaimana perilaku atas kejadian penistaan agama? Apakah itu melanggar dari sila Pancasila? Bagaimana hukum yang berlaku dalam kejadian penistaan agama tersebut? Kadang penistaan agama itu sendiri dipandang melanggar sila Pancasila yang kedua. Apakah sila pertama dan sila kedua itu saling berhubungan? Nah, kemarin juga sudah dijelaskan mengenai sila-sila. Semua sila itu saling berhubungan ya. Antara sila pertama, kedua, ketiga itu saling berhubungan. Dan saling melengkapi seperti itu. Ya, jelas sila pertama dan kedua juga berhubungan. Kemudian bagaimana perilaku atas kejadian penistaan agama itu melanggar dari sila pertama Pancasila. Nah, penistaan agama itu jelas melanggar ya. Karena itu sudah ini kan kita kan dituntut untuk memiliki keyakinan terhadap agama sesuai dengan kepercayaan ya. Jadi kita tidak harus memiliki satu kepercayaan itu aja, maksudnya harus beragama ini loh, nggak gitu kan? Tapi dalam sila pertama kita boleh meyakini agama lain gitu, agama yang sesuai dengan keyakinan kita. Tapi kalau adanya penistaan, pelecehan terhadap agama lain itu masuk ke pelanggaran iya kayak gitu. Karena kan sudah ini menistakan agama yang dianut oleh orang lain seperti itu. Jadi dia masuk pelanggaran. Gitu. Kenapa juga ada hukumnya kan? Jadi tidak boleh. Itu masuk ke pelanggaran. Gimana? Adit? Adit orangnya mana ya? Nggak ada orangnya. Terus yang lain? Ini yang presentasi udah siap? Udah, Bu. Udah. Oke, nanti diskusinya kita lanjutkan lagi setelah yang presentasi ya. Silakan, guys. Ya, Bu. Kelihatan kan, Bu? Ya, silakan. Ini kalian bertiga kan? Ya, Bu, bertiga, Bu. Oke, ada semua? Baik, teman-teman, selamat siang. Ada, Bu.
Oke, silakan mulai dimulai. Baik teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini nama kelompok kami, saya Grace Purnawaruri dan Muhammad Rehan Zulfikar, juga Rio Riansa. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Raihan Zulfikar. Baik, terima kasih. Kesesuaian negara Indonesia dengan hakikat nilai yang berasal dari Tuhan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan sumber nilai bagi segala penyelenggaraan negara, baik yang bersifat kejasmanian maupun kerohanian. Dan hal ini berarti bahwa dalam segala aspek penyelenggaraan, baik yang material maupun yang spiritual, harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila tersebut secara bulat dan utuh. Masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan negara menyeliputi penyelenggaraan negara yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Material itu meliputi bentuk negara, tujuan negara, tertib hukum, dan juga sistem negara. Sedangkan spiritual meliputi moral negara dan moral para penyelenggaraan negara. Next back. Pendukung pokok negara dan penyelenggaraan negara adalah manusia, yang secara objektif hubungan antar Tuhan, manusia, dan juga negara mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan sebab akibat langsung, yaitu kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu sebagai asal segala sesuatu atau sebagai sebab, bahwa bukti manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dan juga hubungan antara Tuhan dan manusia timbal balik langsung dan bersifat vertikal. Manusia mencari Tuhan, dan juga sedangkan Tuhan juga memperhatikan manusia. Sifat dan nilai-nilainya yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan Tuhannya merupakan petunjuk dari ajaran agama masing-masing, yaitu sesuai dengan pasal yang tertera di pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tentang kebebasan beragama sesuai keyakinan masing-masing. Hubungan negara dengan Tuhan bersifat tidak langsung, yaitu dimaksudnya negara mempunyai hubungan sebab akibat langsung dengan manusia sebagai pendukungnya, sedangkan manusia mempunyai hubungan sebab akibat yang langsung dengan Tuhan sebagai kausa prima atau sebab pertama. Jadi hubungannya negara dengan Tuhan itu mempunyai hubungan kesesuaian, dalam arti sebab akibat yang tidak langsung melalui manusia sebagai pendukung pokok negara. Negara yang berdasarkan Pancasila, realisasi penyelenggaraan negaranya harus dijiwai dan bersumber pada nilai-nilai yang datang dari Tuhan, yaitu kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran. Hukum Tuhan merupakan suatu ukuran bagi terwujudnya hukum positif di Indonesia. Pelaksanaan sebagai contoh pelaksanaan di bidang ekonomi, politik, dan pendidikan, dan juga kesehatan juga harus senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang datang dari Tuhan. Sebagai contoh di bidang kesehatan, ada pelaksanaan aborsi itu apakah sesuai dengan nilai-nilai agama, dan juga di bidang ekonomi apakah pelaksanaan dalam perdagangan itu sesuai dengan peraturannya atau tidak. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rio atau Asmik. Oke, slide ke-6 dibacakan oleh Rio sampai slide 12. Rio. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa negara dengan segala aspek pelaksanaannya harus sesuai dengan hakikat Tuhan. Dalam arti kesesuaian negara dengan nilai-nilai yang datang dari Tuhan sebagai kuasa prima. Negara memiliki hubungan yang langsung dengan manusia sebagai pendukung pokoknya.
Adanya manusia mempunyai hubungan yang langsung dengan Tuhan sebagai kuasa prima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai sebab akibat yang tidak langsung dengan Tuhan melalui manusia. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara Indonesia, yang nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila, pertama nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai keagamaan. Pengetahuan tentang adanya Tuhan telah dibuktikan secara rasional dengan argumentasi sebagai berikut. 1. Bukti adanya Tuhan secara ontologis. Berarti adanya segala di dunia tidak berada karena dirinya sendiri, melainkan karena suatu yang disebut ide. Ide ini berada di luar segala sesuatu termasuk alam semesta. Maka yang dimaksud ide yang tertinggi adalah Tuhan sebagai kuasa prima. 2. Bukti adanya Tuhan secara kosmologis. Berarti alam semesta termasuk manusia diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini mempunyai hubungan sebab akibat. Misalnya, rentetan hubungan anak dengan orang tuanya. Orang tuanya disebabkan oleh nenek dan kakeknya. Begitu seterusnya. Sehingga rangkaian tersebut sampailah pada suatu yang tidak disebabkan oleh yang lain, yang disebut sebagai permata kuasa prima. Tiga, bukti adanya Tuhan secara teologis. Berarti alam diatur menurut suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, alam secara keseluruhan berevolusi dan beredar pada suatu tujuan tertentu. Bagian-bagian dari dalam ini mempunyai hubungan yang erat suatu dengan yang lain dan bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Maka dapatlah disimpulkan bahwa ada suatu zat yang menentukan tujuan tersebut, yaitu Tuhan. 4. Bukti adanya Tuhan secara psikologis. Berarti pada suatu kenyataan bahwa kita memiliki suatu pengertian atau gagasan tentang Tuhan yang merupakan segala sesuatu yang sempurna. Lalu kita mencoba untuk menerangkannya asal mula gagasan tentang Tuhan sebagai sesuatu yang sempurna. Gagasan tersebut diperoleh dari jenis pengalaman-pengalaman tertentu atau diperoleh dari gagasan-gagasan lain yang digabungkan dan diperbandingkan. Namun, semua hal yang diperoleh dari pengalaman dan indrawi bersifat jauh dan dari sempurna. Jadi, secara rasional dapat disimpulkan bahwa adanya Tuhan tidak ditentukan oleh sesuatu, tapi adanya Tuhan dapat dipahami secara objektif. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia dalam pelaksanaan negara Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan di bidang keagamaan, karena sesuai dengan sila-sila Pancasila, bahwa sebagai bangsa Indonesia harus sesuai dengan hakikat satu. Selain itu, telah dijelaskan bahwa adanya Tuhan ada dalam kenyataan yang objektif, bukan karena interpretasi manusia dan pertentangan manusia. Negara Indonesia merupakan pelaksanaan sila ketuhanan yang Maha Esa, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan keagamaan yang diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Aliran tidak percaya tentang adanya Tuhan berarti pertentangan dengan hakikat kodrat manusia, terutama hakikat kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan sila pertama menjadi suatu keharusan bersifat mutlak untuk mendasarkan segala aspek penyelenggaraan negara pada nilai-nilai yang berasal dari Tuhan.
Dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, berarti Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur aspek penyelenggaraan negara. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai sumber daya segala hukum Indonesia sebagai tertuang dalam ketetapan MPRS No. 20 MPRS 1966. Sebagai diketahui bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara formal tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Pancasila merupakan asas keharmonian, sumber nilai dan materi bagi tertib hukum Indonesia. Lu sudah ya? Sudah. Bilang aja. Oke, yang berikutnya adalah dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa dapat disebutkan bahwa sila ini merupakan dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bernegara berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, berarti bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara wajib memperhatikan dan menghormati petunjuk-petunjuk Tuhan yang Maha Esa, serta tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan olehnya. Peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penguasa wajib menghormati dan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Menurut Muhammad Hatta, sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi masyarakat dan pemerintah negara, yang pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia, serta persaudaraan bangsa-bangsa. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, politik negara mendapat dasar moral yang kuat. Sila ini menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ditempatkan dalam rangka dasar-dasar pikiran yang mendahului dan menyertai proklamasi kemerdekaan, yaitu hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan, pri kemanusiaan, pri keadilan, kedaulatan, persatuan, bersih kemakmuran yang adil, serta dasar hidup yang religius, asas politik negara Republik Indonesia, berkedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945 mengandung pengakuan hukum Tuhan, hukum etis, dan hukum kodrat. Kemudian disusul dengan prinsip-prinsip umum hukum positif Indonesia, yaitu yang tersimpul dalam Pancasila, dan yang terakhir adalah hukum positif Indonesia. Rangkaian beberapa hukum merupakan suatu kesatuan sistem hukum Indonesia. Semua yang ada dalam pembukaan UUD 1945 menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif Indonesia, sesuai dengan keadaan, kebutuhan, kepentingan, kebijaksanaan, serta waktu tertentu. Konsekuensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Kebaikan hukum positif Indonesia harus diukur sesuai dengan aturan berasal dari Tuhan atau hukum Tuhan. Dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan atau hukum kodrat, keadaan perbaikan atau hukum etis, dan dengan asas-asas dasar hukum yang umum dan abstrak atau hukum filosofis.
semua asas yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 menjadi ukuran hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat diamati pada diagram berikut ini. Undang-Undang Dasar 1945, hukum kodrat, hukum Tuhan, hukum etis, hukum filosofi. 4 pokok pikiran atau pokok pikiran keempat. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum positif Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia pada hakikatnya, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan hukum Tuhan sebagai sumber bahan dan sumber nilai. Pokok pikiran keempat menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memegang budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan kaitannya, warga negara yang memeluk berbagai agama dan hak-hak asasi warga negara diatur dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Berikut ini berbagai macam pandangan tentang hubungan negara dan agama. Yang pertama adalah paham ateisme atau negara yang berideologi komunis. Hakikat kenyataan tertinggi menurut paham komunis adalah materi. Yang kedua adalah paham sekularilisme. Paham ini membedakan antara agama dan negara. Yang ketiga adalah paham liberal. Paham ini berdasarkan pada kebebasan individu. Yang keempat, negara teokrasi atau negara agama. Paham yang menyatakan bahwa antara negara dengan agama tidak dapat dipisahkan. Negara teokrasi langsung, kekuasaan adalah secara langsung merupakan otoritas Tuhan. Adanya negara di dunia adalah atas kehendak Tuhan dan yang memerintah adalah Tuhan. Selain itu ada juga negara teokrasi tidak langsung. Otoritas tidak secara langsung dari Tuhan, melainkan melalui penguasa. Yang berikutnya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau negara Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur, yang berarti bahwa negara menjunjung tinggi manusia sebagai pribadi dengan segala hak kewajibannya. Kesimpulan, selain sebagai sumber hukum positif, hakikat negara berketuhanan yang Maha Esa juga mengandung konsekuensi bahwa dalam realisasi penyelenggaraan negara harus memegang teguh moral ketuhanan. Jadi dalam segala aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada moral ketuhanan, karena kehidupan berketuhanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kenegaraan. Oleh sebab itu, bagi setiap elit politik, penguasa negara baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, wajib secara moral untuk merealisasikan kebaikan, kejujuran, dan kedamaian dalam kehidupan kenegaraan. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Yang jam 2 itu.
Apakah ada pertanyaan teman-teman? Boleh izin bertanya, Kak? Saya mau berpindah. Ya, Kak Wahyu. Berangkat. Le, kalau bisa sih ini apa namanya tuh ada apa langsung tembus. Kak Wahyu, pertanyaannya tadi apa? Oh iya. Tadi pada Undang-Undang Pasal 29 ayat 2 yang bertulis kebebasan beragama sesuai keyakinan masing-masing. Pertanyaan saya, apakah ini menyimpulkan di Indonesia boleh memeluk agama selain 5 agama besar? Tanah Abang waktu itu 8.000 atau 8.000 atau 7.000 kali. Oh iya. Kedengaran kan? Baik, Kak, dikumpul dulu pertanyaannya. Ya, kedengaran. Dikumpul dulu nih pertanyaannya nih. Selain Kak Wahyu, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Oke, Kak Wahyu, numpang jawab. Tadi pertanyaannya gimana tadi? Wahyu? Oh iya. Pada Undang-Undang Pasal Tadi 29. pertanyaannya apa? Iya, tadi yang tertulis pada Undang-Undang Pasal 29 ayat 2, kebebasan beragama sesuai keyakinan masing-masing. Pertanyaannya, apakah ini menyimpulkan di Indonesia boleh memeluk agama selain 5 agama besar? Oke. Iya, jawabannya apakah boleh memiliki agama selain 5 agama besar di Indonesia? Jika dilihat dari maksud ayat ini, memungkinkan kita untuk membebaskan kita untuk memiliki keyakinan kita masing-masing selagi masih dalam tahap menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia secara hukum mengakui hanya 6 agama yang besar, tetapi tidak melarang kita untuk memeluk agama lain selain ke-6 agama ini. Karena tidak ada undang-undang yang melarang masyarakat Indonesia untuk beragama di luar ke-6 agama ini. Jadi jika ditanya apakah boleh, ya boleh. Sesuai isi dari Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2 ini. Bisa dimengerti, Kak Wahyu? Oh baik, terima kasih Kak Asbud. Teman-teman, kalau udah nggak ada yang bertanya, kita akhiri aja. Ini chat. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih.
Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Sudah nggak ada? Oke. Kalau begitu saya bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya. Ini tadi yang presentasi Drasmek, Raihan, sama Rio ya. Masih ada tiga-tiganya? Ibu. Ya, oke. Saya bertanya sama kalian ya. Nah, menurut kalian, praktek agama yang saat ini menjadi praktek agama yang saat ini tengah menjadi perbincangan dan praktek agama yang saat ini tengah jadi perbincangan dan menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Kira-kira yang seperti apa yang masih banyak ketidakselarasan seperti itu dalam hal mungkin dari berbagai macam dari berbagai macam agama yang saat ini masih banyak ketidaksesuaian seperti itu. Respect? Tidak sesuai ya. Iya, Bu. Ini saya bantu jawab. Ya, coba, Jul. Mungkin kalau sebagai contoh, mungkin ini pendapat saya, Bu, kalau sebagai contoh di agama Islam, mungkin layaknya kasus yang kemarin sempat terjadi juga, Bu, perdebatan antara suatu organisasi yang mengatasnamakan suatu agama, namun menjadi terbentuknya organisasi tersebut membuat dua kubu yang saling bertentangan. Jadi ada yang pro dan kontra, mungkin Bu, seperti itu. Tentang apa? Yang itu, Bu, suatu ormas yang mengatasnamakan agama seperti itu, Bu. Kan ada yang menganggap itu sebagai suatu hal yang baik, positif, dan ada juga yang melihat sebagai suatu hal yang tidak perlu amat seperti itu, mungkin, Bu. Menjadi perdebatan juga. Tidak perlu amatnya yang kayak gimana maksudnya? Maksudnya kan ada waktu perdebatan ormas tersebut, ada segelintir masyarakat yang merasa, oh iya, tidak perlu juga sebenarnya ada ormas seperti ini, ulama saja sudah cukup, seperti itu, Bu. Terus juga ada yang berpendapat perlu juga ormas seperti ini, bla bla bla, seperti itu mungkin, Bu. Oke, terima kasih Raihan Zulfikar. Oke, saya rasa cukup ya. Oh ya, Haba ada, Haba? Kemarin belum masuk di kelompok ya, Haba? Udah keluar, Haba? Nanti tolong diberitahukan ke Haba, karena dia belum dapat kelompok. Ya, saya masukkan di kelompok 9 ya. 9, 10, 11, 11. Di kelompok terakhir aja ya, di kelompok 14. Di kelompoknya Kamalia, Mardia, Intan. Nanti tolong beritahukan Haba. Oke, Kamalia ada sama Intan? Iya, Bu, ada. Ya, jadi nanti Haba masuk kelompok kalian ya. Iya, Bu, oke. Nanti diberitahukan aja. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Saya juga agak kurang nggak enak badan. Cukup dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.